Halo, selamat pagi bisa selamat datang di iNews Today. Apa kabar hari ini Arlista? Baik banget, Toy. Sepertinya semangat banget sih. Kenapa sih harus semangat banget nih kosnya di hari Kamis ini? Walaupun kosnya menjelang ini, weekend masih lama sih ya. Pasti ada kabar baik nih ya. Kabar baik banget. Apalagi bagi warga negara Amerika Serikat. Soalnya walaupun penghitungan suaranya masih berlangsung, tapi ada beberapa negara bagian ternyata yang elektoralnya ini memenangkan Trump. Benar, dan itu pun juga sudah disampaikan oleh Trump sendiri ya, dan Kamala Harris. Benar, Kamala Harris juga menyatakan bahwa memang untuk ini ya, Pilpres untuk 2024 ini dimenangkan oleh Presiden Donald Trump ini. Donald Trump, dan Kamala Harris juga menyampaikan pada saat dia konferensi pers. Walaupun hanya menyebut nama Donald Trump sekali, tapi Kamala Harris mengucapkan selamat kepada Donald Trump dan dia juga menyampaikan kepada pendukungnya agar tenang, harap tenang. Sama seperti suasana di Jakarta, di Indonesia ya. Harap tenang. Kalau debate gitu ya, harap tenang ya. Harap tenang, karena Kamala Harris masih akan terus melanjutkan kampanyenya ataupun program-program yang selama ini ia soundingkan ke rakyat Amerika. Benar, so congratulations untuk warga negara Amerika Serikat. Kita masih menunggu pun juga untuk hasil totalnya nanti ya. Iya, dan pemirsa, selain mengenai Pilpres Amerika Serikat selama 1,5 jam ke depan, 1 jam ke depan, kami akan terus membagikan informasi menarik, inspiratif, dan penting untuk Anda. Ya, dan pemirsa, ini terkait dengan mungkin Pilpres nantinya juga, kita akan update juga terkait dengan informasi-informasi penting lainnya. Bersama saya Togi Sinaga. Dan saya Arlisa Hadi, pemirsa, inilah iNews Today selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, sebelum kita ke Amerika, kita ke informasi dalam negeri dahulu. Togi dan pemirsa, ini bentrokan dua pendukung Cagup dan Cawagup Sumatera Utara, Bobi Nasution Surya dan Edi Rahmayadi Hasan Basri, ini terjadi pasca debat kedua paslon. Ya, dan bentrokan tersebut dipicu saling ejek dan pelemparan botol mineral ke salah satu pendukung paslon. Harap tenang. Bentrokan antara pendukung pasangan calon gubernur Sumut nomor urut 1 Bobi Nasution Surya dengan pendukung paslon nomor urut 2 Edi Rahmayadi Hasan Basri terjadi Rabu malam di depan Hotel Santika, Jalan Pengadilan Medan. Bentrokan terjadi usai berlangsungnya debat publik kedua pasangan Cagup Sumut. Dua kelompok terlibat saling lempar botol air mineral. Puluhan aparat kepolisian dikerahkan untuk bubarkan massa yang bentrok. Bentrokan dipicu saat rombongan Cagup Edi Rahmayadi yang sedang berjalan kaki usai debat dilempar gelas air mineral dan mengenai salah satu pendukung Edi. Kan aku jalan, jadi Bang kata di sini Bang, baku lawan ada polisi yang ya didorong lagi, ya udahlah ini kan sama polisi itu. Jadilah. Pak Edi kena? Enggak kena. Kamu yang kena? Karena Pak Edi kan maju duluan, jadi kan aku di belakang, ya udah. Dalam peristiwa itu, mobil yang ditumpangi Cagup Bobi Nasution juga jadi korban pelemparan. Sebelumnya, kericuhan antara pendukung Cagup juga nyaris terjadi di dalam hotel tempat berlangsung debat kedua, dipicu saling ejek. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Ya, ini sangat disayangkan ya, antara pendukung kedua paslon ini akhirnya ini bisa bentrok terkait mungkin ada orang mungkin oknum mungkin yang dari salah satu paslon ini melempar sebuah botol air mineral. Nah, ini juga dari pihak pengamanannya nih. Seharusnya ini memang ada penyortiran dari para pendukung agar tidak membawa botol minuman itu. Bukannya masih untung, alhamdulillah. Itu air mineralnya ini dari plastik. Coba kalau misalkan dari besi, waduh, bisa lebih parah, bisa robek. Betul. Nah, ini mungkin untuk next debatnya, ini para pendukung kalau bisa jangan bawa botol minuman, disortir. Setuju. Dari pihak kepolisian atau enggak pihak keamanan pun juga lebih teliti untuk
mungkin bisa ngecek terlebih dahulu ya, Iya, barang-barang apa bawaan saja yang tasnya ya, dibawa gitu. betul. Tapi itu saya juga ya, karena ini terjadi ini di luar. pasca ya, Iya, pasca iya, debat. iya, iya. Baiklah, tapi apapun itu ya diharapkan nanti untuk para paslon dan para pendukungnya di debat-debat berikutnya ini tetap jaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian. Yes. Sementara bisa ke informasi selanjutnya ini gara-gara permintaannya ingin memiliki sepeda motor tidak dikabulkan orang tua, seorang anak di Cirebon, Jawa Barat gelap mata. Jangan kayak gitu Togi, jangan Oke, kayak I gitu. won't. Oke, pelaku ini nekat membakar kasur di kamar hingga mengakibatkan rumahnya habis terbakar. What? Beruntung api tidak menjalar ke rumah tetangga. Rumah Junaidi, warga desa Gombang, Kabupaten Cirebon terbakar. Rumah-rumah yang berimpitan membuat warga panik, apalagi sempat terdengar suara ledakan dari rumah tersebut. Ternyata rumah tersebut dibakar anak pemilik rumah berinisial RJ usai cekcok dengan orang tuanya. RJ membakar kasur di kamar hingga apinya menghanguskan seluruh rumah. Awal isunya tuh, Yang bakar siapa? anaknya Pak, Anak ya? anaknya. Oh iya. Itu api dari mana awalnya? Awal dari sini Pak, dari tengah. Dari tengah. Ruang apa tuh? Kasur atau bagaimana? Tidur ya. Kamar tidur ya? Mau tidur. Tapi Pelaku diduga kesal lantaran orang tuanya tak mengabulkan keinginannya minta sepeda motor. Padahal pelaku diketahui sudah berkeluarga. Bahwa anak ini memang anaknya manja, kemudian tidak bekerja, dan dia mempunyai istri dan saat ini punya anak yang sedang dirawat di Rumah Sakit Mitra Plumbon. Nah kemudian permintaannya ini anaknya ini minta ditengok, kemudian minta sesuatu seperti kendaraan bermotor. Nah orang tuanya ini sementara ini belum sanggup untuk membelikan motornya. Petugas Damkar Kabupaten Cirebon mengerahkan 3 armada pemadam, sementara pelaku berinisial RJ diamankan unit Reskrim Polsek Depok Cirebon. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 siswa SMA terlibat adu jotos di halaman sekolah disaksikan para siswa dan guru di Badung, Bali. Ya, ironisnya kedua siswa tersebut diizinkan berkelahi oleh guru karena enggan berdamai. Perkelahian 2 pelajar di halaman sekolah yang disaksikan para siswa dan guru di Badung, Bali viral di media sosial. Seluruh siswa berteriak riuh menyaksikan perkelahian dari lantai 2 dan 3 gedung sekolah. Guru BK sudah berupaya mendamaikan namun kedua siswa ngotot ingin tarung bebas. Perkelahian dipicu hal sepele saat bertemu di kantin sekolah. Pihak sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi Bali dan Senator DPD RI melakukan mediasi menghadirkan orang tua siswa untuk menyelesaikan masalah ini. Kami harus selalunya berkomunikasi dan berkolaborasi. Yang pertama. Yang kedua, komitmen kami adalah selalu menyampaikan kepada seluruh warga hal-hal positif, cara penanganan anak itu secara bijak. Tidak lagi menggunakan kekerasan sesuai dengan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Dinas Pendidikan apresiasi dan berterima kasih karena sudah menemukan jalan yang terbaik antara orang tua, siswa, dan guru kami yang ada di sekolah. Guru BK minta maaf karena mempersilahkan kedua siswa berkelahi. Pihak sekolah pun berharap hal ini tidak terulang lagi. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Ya, mungkin niatnya baik ya untuk guru-guru ini untuk gimana untuk salah satu siswa ini bisa berdamaikan ketika ada masalah. Tapi mungkin caranya, mungkin alangkah baiknya bisa dialihkan ke olahraga, mungkin tinju. Jadi memang harus ada ini ya. Alat keselamatan atau keamanannya juga gitu ya. Ya tapi mungkin di sekolahnya lagi Togi, ini tidak ada ekstrakurikuler bela diri. Jadi gurunya tuh kayak bagaimana bingung nih caranya untuk mendamaikan kedua anak ini, akhirnya ya udah kalian baku hantam di lapangan. Tapi bisa jadi setelah baku hantam ada yang kalah langsung legowo. Bisa jadi kan karena lagi masa-masa pencarian jati diri, butuh validasi.
lagi, ya kan? Di saat dia kalah ya setidaknya ya sudah Harus mengaku legowo kalah, ya. introspeksi dan minta maaf. Tapi kalau sebenarnya masalahnya masalah mungkin salah satu kedua laki-laki ini suka sama satu perempuan, pasti bingung juga tuh gurunya tuh, pasti bingungnya. Jangan rebutan masalah perempuan, guys. Masih banyak ikan di lautan. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Baik, pemirsa, belasan kali melancarkan aksinya di sejumlah titik di wilayah Bekasi dan Jakarta. Dua pelaku spesialis pecah kaca mobil diringkus unit reskrim Polsek Durensawit, Jakarta Timur. Ya, dalam aksinya para pelaku mengenakan atribut ojek online agar tak dicurigai oleh warga. Di Kalimalang 14 Oktober 24 sekitar jam 8 malam. Kondisi jalan masih ramai. Mungkin kita tidak bisa berharap dengan orang lain untuk tidak cuek begitu melihat yang mencurigakan. Lebih ke jangan teledor aja mungkin pelajaran yang gue dapat semalam. Sejumlah kendaraan roda 4 jadi korban pecah kaca di Jalan Raya Kalimalang, Durensawit, Jakarta Timur. Barang berharga seperti handphone, laptop, dan uang tunai di dalam mobil raib digasak pelaku. Tak butuh waktu lama, tim besar Polsek Durensawit meringkus kedua pelaku di Jalan Raya Kalimalang saat kembali melancarkan aksinya. Pelaku mengaku sudah melakukan belasan kali aksinya di sejumlah titik di wilayah Bekasi dan Jakarta. Setiap beraksi, kedua pelaku berboncengan sepeda motor di mana salah satu pelaku mengenakan atribut ojek online agar tidak dicurigai. Sebelum beraksi, kedua pelaku berkeliling untuk memantau situasi, lalu sambil mencari sasaran mobil terparkir di tepi jalan. Modusnya termasuk modus operandinya dia adalah dia selalu berdua, melakukan aksinya selalu berdua, menggunakan sepeda motor yang memboncengkan atau sebagai jokinya itu mengenakan jaket ojek online. Itu handphone lo keren juga, iPhone itu boleh betak atau apa? Buat saya punya saya udah lama itu. Udah lama ya? Iya. Hasil curian juga? Bukan, Pak. Uang, dari hasil uang curian? Uang saya sendiri, Pak. Iya. Biasa ngincernya gimana? Ya di ini, Pak, pinggir jalan ini, Pak. Random ya? Random. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainus melaporkan. Ya, sementara itu aksi heroik pegawai salon di kota Medan saat digagalkan aksi curanmor terekam CCTV dan viral di media sosial. Korban yang sadar motornya digasak langsung menerkam pelaku hingga pelaku gagal membawa kabur motor korban. Aksi heroik seorang wanita pemilik salon menggagalkan pencurian motor di Jalan Melati Raya, Medan, Sumatera Utara terekam CCTV. Dalam aksinya, pelaku memanfaatkan momen saat korban baru membuka tempat usahanya dan menyapu ruangan. Saat motor dipanaskan korban, pelaku mengendap-endap datang dari samping ruko hendak membawa kabur motor. Namun saat pelaku menurunkan standar motor, korban tersadar dan spontan menerkam pelaku hingga sempat terjadi pergulatan. Tak mau ambil resiko, pelaku yang sudah ditunggu oleh rekannya di pinggir jalan langsung kabur meninggalkan lokasi. Akibat kejadian, korban mengalami luka di bagian kaki. Aku memanaskan kereta sambil nyapu rumah. Nah, posisi keretanya itu pas di sebelah sini lah, Bang. Nah, aku nyapu di dalam. Nah, kalau aku lihat dari CCTV, malingnya datang dari sebelah sini, terus langsung membawa kabur. Kondisi keretanya lagi itu. Oh, lagi karena dipanasi ya? Iya, lagi dipanasi. Nah, karena aku udah lihat dari dalam, aku langsung lari. Tuh, di sanalah jatuhnya, ketangkep. Meski motor tak berhasil dibawa kabur, korban mengaku trauma dan merasa takut sewaktu-waktu maling kembali beraksi di tempat usahanya. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan pemain Timnas Indonesia tahun 2013-2014 Syakir Sulaiman ditangkap Satreskrim Polres Cianjur karena terlibat peredaran narkoba. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku nekat mengedarkan obat-obatan terlarang karena kebutuhan ekonomi. Inilah Syakir Sulaiman, 32 tahun, mantan pesepak bola Timnas Indonesia tahun 2013-2014 yang ditangkap oleh Satreskrim Polres Cianjur, Jawa Barat. Syakir Sulaiman ditangkap di kediamannya di wilayah Kecamatan Cilaku, Cianjur, Jawa Barat lantaran terlibat peredaran narkoba. Syakir ditangkap setelah adanya laporan dari warga sekitar dengan adanya peredaran obat-obatan terlarang. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan 1.700 butir heksimer dan 1.000 butir tramadol. Menurut hasil pemeriksaan, pelaku nekat mengedarkan narkoba karena kebutuhan ekonomi.
Tersangka inisial S tertangkap terkait peredaran obat keras tertentu. Dengan barang bukti yang kita temukan yaitu sebanyak 1.700 butir obat tramadol dan 1.000 butir obat eksimer. Setelah kita lakukan penangkapan, kita profiling terhadap yang bersangkutan, ternyata ex pemain bola. Akibat perbuatannya ini, Syakir Sulaiman dijerat Undang-Undang tentang Kesehatan dan terancam pidana maksimal 15 tahun penjara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Supriyani, guru honorer terdakwa kasus penganiayaan terhadap siswanya, penuhi panggilan pemeriksaan di bidang Propam Polda Sulawesi Tenggara. Supriyani dicecar 30 pertanyaan terkait penerima permintaan uang damai dan juga penangguhan penahanan. Guru honorer yang menjadi terdakwa kasus penganiayaan anak polisi, Supriyani, memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sulawesi Tenggara didampingi kuasa hukumnya. Supriyani diperiksa selama kurang lebih 4 jam dan dicecar sebanyak 30 pertanyaan terkait permintaan dan penerimaan uang damai serta penangguhan penahanan dirinya yang dilakukan oleh anggota polisi Polsek Baito, Konawe Selatan. Diketahui personel Propam Sultra mempertanyakan sejumlah peran polisi yang terlibat dan meminta uang damai senilai 50 juta rupiah dan penangguhan penahanan sebesar 2 juta rupiah yang diserahkan ke Kapolsek dan Kanit Pidum Polsek Baito. Awalnya Pak Desa yang memberikan, setelah itu suami saya menyampaikan kepada saya bahwa Pak Kapolsek minta uang 2 juta. Tuh. Kalau yang 50 bagaimana? Kalau yang 50, Pak penyidik langsung yang datang ke rumah menginformasikan kepada saya dan suami saya bahwa masalah ini tidak bisa atur damai dan Pak penyidik akan melanjutkan pemberkasan ke jaksa dan karena dia minta uang 50 juta. Hari ini dilakukan pemeriksaan ya. Hari ini untuk kedua oknum itu sedang dilakukan pemeriksaan untuk kode etiknya. Maksudnya mereka ditarik ke Yanma atau seperti apa? Masih menjabat sebagai berstatus Kapolsek? Untuk saat ini ya kami sampaikan bahwa saat ini sedang dilakukan pemeriksaan terkait dengan kode etik. Ya. Sebelumnya, bidang Propam Polda Sultra telah memeriksa 7 anggota polisi yang bertugas di Polres Konawe Selatan. 2 polisi diantaranya yang bertugas di Polsek Baito direkomendasikan untuk menjalani sidang kode etik dan disiplin Polri, yakni Kapolsek dan Kanit Pidum Polsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, banjir bandang menerjang sejumlah wilayah di kota Sukabumi, Jawa Barat. Puluhan rumah milik warga rusak dan ratusan warga terdampak banjir bandang harus mengungsi. Banjir bandang yang merendam Sukabumi terjadi saat Sungai Cikondang meluap hingga arus air setinggi hampir 2 meter menerjang permukiman warga. 66 rumah warga rusak berat. Kerusakan paling parah terjadi di Kampung Cikondang, Kecamatan Citamyang, Kota Sukabumi. Dinding rumah sepanjang 5 meter jebol diterjang banjir bandang. Bahkan sejumlah barang milik korban hilang hanyut terbawa arus banjir. Petugas BPBD dan relawan bergotong royong membersihkan sampah dan sisa genangan air lumpur. Ketinggian pertama 1 meter, kemudian setengah jam kemudian jadi 1,5 meter. Terus semua terbawahnya Pak? Ke bawahnya semua barang-barang, kasur, sama kulkas, mesin cuci, mesin kompor, semua. BPBD mencatat sebanyak 118 warga yang terdampak banjir bandang mengungsi, sedangkan 6 unit rumah rusak berat, 30 rumah rusak sedang, dan 30 lainnya rusak ringan. Selain rumah, sejumlah fasilitas umum dan sekolah juga rusak. Penanganan kemarin langsung ke penanganan evakuasi dulu, dan sekarang kita coba penanganan pembersihan, membantu masyarakat yang rumahnya kemarin tergenang banjir.
limpasan itu sendiri, kita coba membersihkan rumahnya supaya segera mungkin masyarakat bisa mengisi kembali rumahnya. BPBD terus melakukan penanganan dengan mendirikan tenda bagi para pengungsi yang terdampak banjir di lokasi bencana. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Puluhan rumah warga rusak dan ratusan warga mengungsi akibat banjir bandang yang menerjang Sukabumi. Ya, kita terhubung dengan kontributor Budi Setiawan di Kampung Cikondang, Kecamatan Citamiang, Sukabumi ya. Ya, selamat pagi Budi. Budi, bagaimana untuk aktivitas warga pada pagi hari ini? Apakah dari warga yang mengungsi sudah mulai kembali ke rumahnya atau seperti apa? Baik, selamat pagi Arlista, Togi. Saat ini saya sedang berada di Kampung Cikondang, lokasi yang terdampak paling parah pasca banjir yang terjadi pada Selasa lalu. Saat ini dapat saya laporkan bahwa warga saat ini masih melakukan pembersihan di rumah pasca banjir yang terjadi. Mereka masih berada di sini untuk membersihkan sisa-sisa lumpur ataupun sisa banjir bekas kemarin. Mereka masih belum bisa menempati rumah mereka sendiri karena saat ini rumah masih kotor sehingga mereka masih mengungsi di tempat yang telah disediakan oleh BPBD setempat. Ya. Ya, Budi, ada berapa rumah yang rusak akibat banjir tersebut? Untuk di wilayah Cikondang sendiri terdapat 15 rumah rusak yang terdampak akibat bencana. Sementara untuk keseluruhan rumah yang terdampak sebanyak 670. Baik. Budi? Ya, maksud saya, ya. Ya. Budi, bisa Anda alihkan kamera ke kamera belakang Anda untuk menunjukkan seberapa besar parahnya banjir yang melanda rumah korban dan bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi di sana? Ya, inilah rumah Bapak Herman yang kondisinya paling parah diterjang banjir kemarin. Dinding jebol. Di belakang rumahnya terlihat sangat rusak parah. Dapat disaksikan juga bahwa panjangnya sekitar 5 meter lebih. Lokasinya tepat di pinggir Sungai Cikondang yang kemarin meluap. Nah, kondisinya seperti ini. Ya, Budi, ini terkait mungkin warga sudah tidak bisa tinggal di rumah. Mereka sekarang berada di mana? Apa ada tempat pengungsian? Ya, saat ini mereka berada di pengungsian. Oke. Baik. Budi, masih bisa dengar suara kami? Ya, masih. Budi Setiawan? Ya. Baik. Budi, kalau misalkan dilihat dari tingkat kerusakannya, ini apakah ada data untuk korban luka ataupun mungkin korban jiwa? Kalau untuk korban luka tidak ada laporan. Sementara seluruh warga yang terdampak dari seluruh bencana ini 674 jiwa. Itu dari longsor, banjir, dan pohon tumbang. Kalau melihat dari kencangnya arus, ini apakah ada warga yang melaporkan anggota keluarganya yang hilang terbawa hanyut arus? Saat ini tidak ada laporan warga yang hilang terbawa arus sungai. Namun barang perabotan serta pakaian milik warga hanyut terbawa derasnya banjir. Ya, Budi, terkait dengan para pengungsi, apa yang dibutuhkan saat ini? Apakah makanan, selimut, apa saja yang dibutuhkan mereka? Ya,
tadi saya sempat berbincang dengan para pengungsi bahwa mereka sangat membutuhkan makanan, pakaian, dan alas untuk tidur. Karena semua kasur, seperti tempat tidur mereka tuh hilang, terbawa hanyut banjir kemarin. Baik, Budi Setiawan, terima kasih atas laporannya dari Sukabumi, Jawa Barat. Kami masih akan terus menantikan update terkini di lokasi dan yang dibutuhkan dari para pengungsi, Togi dan pemirsa. Ini merupakan alas dan juga tenda ya. Ya, kita berharap pun juga ini situasi ini bisa kembali normal secepatnya dan pemerintah pusat pun juga bisa memberi bantuan para pengungsi ya. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Gunung Lewotobi laki-laki pagi ini 2 kali erupsi dengan ketinggian kolom abu 2.000 hingga 3.500 meter di atas puncak. Erupsi disertai gemuruh dengan kolom abu ke arah barat daya dan barat. Ya, saat ini Gunung Lewotobi laki-laki berada status level 4 atau awas. PVMBG meminta warga di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki dan pengunjung ini dan juga wisatawan tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 7 km dari pusat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Warga juga diminta mewaspadai potensi banjir lahar dingin. Sementara warga yang terdampak hujan abu vulkanik diminta memakai masker, menutup hidung, mulut untuk menghindari bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan. Warga agar posisinya menjauh di radius 7 km. Dan juga kalau ada hujan dan itu bisa memungkinkan ada aliran lahar, agar berhati-hati karena itu menjadi sumber bencana yang berikut. Sementara itu pemirsa, pagi tadi tim SAR gabungan mengevakuasi puluhan warga desa Nawakoe, Kecamatan Wulang Gitang, Flores Timur. Dengan membawa perlengkapan seadanya, warga yang mayoritas perempuan dan anak-anak langsung dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Salah satunya ke kantor Kecamatan Wulang Gitang. Ya, sementara itu korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki mengungsi secara mandiri dengan mendirikan tenda. Para pengungsi tersebut makan terbatas karena belum adanya bantuan. Ratusan warga korban erupsi Lewotobi laki-laki mengungsi di areal perkebunan Lamongan, Kecamatan Wulang Gitang, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Mereka mengungsi secara mandiri. Para pengungsi yang berasal dari desa Nawokote, Kecamatan Wulang Gitang ini terdiri dari anak-anak dan sejumlah lansia. Korban menempati 2 rumah sederhana dan membangun tenda darurat. Namun mereka mengaku belum mendapat bantuan. Pengungsi hanya makan pisang dan ubi selama 3 hari. Kami selama mengungsi di sini selama 3 hari kami makan ubi dan pisang. Sedangkan malamnya nasi tidak seperti porsi biasa, sedikit-sedikit saja. Karena berasnya sedikit. Berasnya bawa dari rumah masing-masing. Sudah beberapa hari kakak makan ala kadarnya ubi dan pisang? Sudah 3 hari. Dari hari Minggu? Ya. Harapannya kakak bagaimana? Harapan dari kami pengungsi di sini bantuan khusus makanan untuk segera disalurkan ke tempat kami supaya kami ada bisa berkebutuhan makan. Gunung Lewotobi laki-laki erupsi pada 3 November lalu. Akibatnya 10 orang dilaporkan tewas, sementara warga yang berada di sekitar gunung tersebut mengungsi. Saat ini status gunung masih dalam level awas. Masyarakat dan wisatawan dilarang beraktivitas apapun dalam radius 7 km dari pusat erupsi. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama iNews Today di iNews Center Jakarta bersama saya Aris Hari dan rekan saya Togi Sinaga. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyambut kedatangan Perdana Menteri Singapura di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu pagi kemarin. Ya, dalam pertemuan tersebut, kedua kepala negara membahas kerjasama bilateral terkait pertahanan, hukum, perdagangan, investasi, ketahanan pangan, dan energi, hingga sumber daya manusia.
Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta. Kedatangan Perdana Menteri Wong diiringi dengan upacara penyambutan kenegaraan dan disambut langsung oleh Presiden Prabowo. Kedua pemimpin negara membahas kerjasama bilateral terkait pertahanan, hukum, perdagangan, investasi, ketahanan pangan, dan energi, hingga sumber daya manusia. Kunjungan Perdana Menteri Wong adalah kunjungan resmi dari pemimpin negara pertama sejak Prabowo dilantik sebagai presiden. Selamat datang kembali di Jakarta. Ini adalah keempat kali saya berjumpa dengan Perdana Menteri Lawrence Wong. Kedua kepala negara juga membahas terkait isu regional di Asia Tenggara termasuk konflik di Myanmar dan perdamaian di Timur Tengah. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Ya, sementara itu Wakil Presiden Gibran Rakebuming Raka ini menggelar pertemuan kenegaraan dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Hutan Kota Pelataran Senayan, Jakarta Pusat. Pertemuan dilakukan usai Perdana Menteri Singapura bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto membahas sejumlah hal seperti hilirisasi, di mana diharapkan pemerintahan Singapura dapat mendukung kebijakan hilirisasi tersebut. Usai pertemuan kurang lebih 1 jam, Wakil Presiden Gibran langsung meninggalkan lokasi pertemuan menuju Istana Negara guna menghadiri rapat paripurna bersama Presiden Prabowo Subianto dan juga jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Tersebut Bapak Wakil Presiden tentunya sudah tidak asing lagi dengan Singapura karena memang beliau pernah tinggal di sana, jadi mengawali pembahasan. Beliau juga cerita pada saat beliau di sana isu yang menjadi perhatian yang diangkat oleh Bapak Presiden terutama terkait dengan hilirisasi. Beliau tekankan betapa pentingnya hilirisasi itu bagi Indonesia dan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Indonesia, dan harapkan agar Singapura dapat mendukung proses dan kebijakan hilirisasi. Ya, selain bertemu dengan Presiden dan Wakil Presiden, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong juga bertemu dengan Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin di Komplek Parlemen Nusantara 3, Jakarta. Pertemuan sepakati kerjasama dalam berbagai bidang, terutama dalam pertahanan hingga serukan kemerdekaan Palestina. Oke Pak, makasih Pak, oke. Bentar. Saya sampaikan bahwa kami ingin Palestina itu merdeka. Dan itu sudah dimention oleh Pak Prabowo pada saat pelantikan. Nah, kita tahu bahwa Singapura sangat dekat dengan Israel. Tolong yakinkan Israel. Tolong Bapak sebagai Perdana Menteri ya coba convey itu dengan teman-teman Israel bahwa sudah saatnya kita berikan kemerdekaan kepada Palestina karena terlalu banyak korban. Beliau sampaikan, iya setuju, kami akan yakinkan. Pemirsa, kita ke informasi lainnya di mana Edward Tanur, ayah dari Ronald Tanur terpidana kasus penganiayaan hingga meninggal, menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Kejaksaan Tinggi, Jawa Timur. Kedatangan Edward selain diperiksa sebagai saksi, ia juga menjenguk istrinya yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka. Edward Tanur yang merupakan ayah dari terpidana perkara penganiayaan hingga korban meninggal dunia, Gregorius Ronald Tanur, mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk diperiksa sebagai saksi Selasa pagi. Sementara Kajati menyebut hingga saat ini pihaknya belum menemukan keterlibatan Edward Tanur dalam kasus suap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Dari keterangan saksi dan bukti-bukti yang diketahui jika yang aktif dan terlibat dalam penyuapan 3 hakim adalah ibu dari Ronald Tanur, yakni Meriska Wijaya. Namun menurut kuasa hukum, kedatangan Edward Tanur ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk menjenguk Meriska Wijaya, istrinya. Ini tadi keluarga belum ada yang jenguk. Ini rencana keluarga hari ini mau jenguk ya? Hari ini mau jenguk ya? Ya. Berarti minta tolong dipastikan kesehatannya. Siap. Terima kasih teman-teman ya. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Ibu Ronald Tanur Meriska Wijaya sebagai tersangka suap.
Meriska diketahui memberi uang suap permulaan kepada hakim melalui pengacara anaknya, Lisa Rahmat, sebesar 3,5 miliar rupiah secara bertahap. Selain itu, Meriska bisa bebas memilih majelis hakim yang menangani perkara pembunuhan anaknya. Pemilihan majelis hakim dilakukan dengan bantuan mantan pegawai Mahkamah Agung Zarof Richard. Kejaksaan Agung menyebut Ibu Ronald Tanur dibantu maklar kasus Zarof Richard untuk bisa bebas memilih majelis hakim yang menangani perkara Ronald Tanur. Tersangka MB telah menyerahkan sejumlah uang kepada LR selaku penasihat hukum Ronald Tanur sejumlah 1,5 miliar. Selain itu, LR juga menalangi sebagian biaya pengurusan perkara tersebut sampai putusan Pengadilan Negeri Surabaya sejumlah 2 miliar, sehingga totalnya 3,5 miliar rupiah. Setelahnya, Kejaksaan menetapkan maklar kasus Zarof Richard sebagai tersangka yang berperan sebagai perantara suap. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid ini mencurahkan kegundahannya terkait kasus judi online di depan anggota Komisi 3 DPR RI. Belasan oknum PNS lingkungan Komdiji yang ditangkap oleh pihak kepolisian menjadi pil pahit untuk kementerian. Ini pil pahit, jadi di dalam itu juga suasananya mencekam pasti Pak. Karena kemarin juga kita tahu bahwa kepolisian itu datang jumlahnya cukup banyak. 40-50 orang. Namun komitmen kami yang sudah kita sampaikan bersama satu nada walaupun terpisah dengan Kapolri bahwa Kemkomdiji akan terbuka dan sudah terbuka kepada seluruh upaya pengembangan penyidikan. Berapa kali pun kepolisian harus datang, seberapa lama pun mereka harus datang dan meneliti di kantor kami, sebagai bentuk pertanggungjawaban kami membuka pintu selebar-lebarnya. Kami telah membuat surat instruksi ke dalam kepada seluruh pegawai dari Kemkomdiji untuk memberikan dukungannya kepada aparat hukum dalam hal untuk mencapai keterang-benderangan proses penyidikan. Jadi di dalam itu APH kalau datang selalu didampingi Pak Irjen ya dengan Dijen Aptika dan tim. Kemudian kami juga sudah menonaktifkan 11 nama yang memang sudah terverifikasi. Artinya Pak Ketua Fraksi PKS sudah hadir. Dari nama-nama yang sebetulnya ditahan oleh polisi, kami kan sebetulnya tidak tahu persis namanya, karena yang hanya nama singkatan yang mengetahui sebetulnya dari kepolisian. Namun yang sudah terverifikasi sudah pasti, misalnya Pak namanya AB. Tapi ada yang nama belakangnya juga sama, jadi kami harus verifikasi dulu. Sehingga untuk saat ini masih 11, namun demikian tidak tertutup kemungkinan penonaktifan akan dilakukan bertambah. Pak Ketua yang terhormat, kalau sudah 7 hari dan surat penahanan sudah keluar secara resmi, maka kami baru dapat melakukan pemberhentian sementara dari PNS.